Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ya karena saya sembunyi-sembunyi itu tadi, saya ya banyak sholat di rumah. Dan juga memang saya apa ya bingung waktu itu, seminggu 2 minggu awal itu saya bingung di rumah. Baru ya akhirnya ketahuan banyak drama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali pemirsa sekalian dengan channel Hidayatullah TV, channel yang berisi kisah-kisah mu'alaf. Sekarang saya sedang di sebuah base camp anak muda di Surabaya, Better Youth. Bersama saya Mas Arya, seorang mu'alaf beberapa tahun yang lalu yang akan berbagi dengan kita semua. Ini sekarang di sebuah perpustakaan di Better Youth, perpustakaan yang sederhana tapi mudah-mudahan memberikan ilmu. Apa kabar Mas Arya? Alhamdulillah Sehat, sehat Pak. Sudah berapa lama menimba ilmu di sini, Mas? Saya kalau di sininya kurang lebih 1 tahunan sih Pak. Tuh. Ya. Ceritanya gimana Mas? Bisa nyantol di sini? Ceritanya itu saya ya kalau ceritanya di sini saya nemunya di Instagram. Ya dari teman juga rekomendasi. Kalau saya kalau mau belajar ngaji yang isinya anak-anak muda semua ada di sini di Better Youth Foundation. Pertama saya juga nggak tahu karena kan saya tahunya itu kalau ngaji itu ya harus di masjid. Ternyata ada komunitas-komunitas kecil yang seperti ini yang mereka juga menampung terutama beberapa teman yang segmented seperti saya dan teman-teman yang lain, anak-anak muda khususnya. Karena kan kalau anak-anak muda cangkruknya lah istilahnya, nongkrongnya sama teman-teman mudanya itu lebih semangat nih. Tuh, jadi kalau mungkin di masjid itu merasa minder kayak wah ini teman-temannya alim-alim semua gitu. Ternyata di sini juga sama, teman-temannya alim-alim semua tapi lebih ya seumuran, jadi lebih bisa nyambung. Nyaman ya lebih nyaman gitu. Ya, Mas Arya ini seorang mu'alaf yang kapan Mas bersyahadatnya? Kurang lebih 2020 antara September atau Oktober saya lupa. Jadi ya kurang lebih 3 tahunan. Ya. Syahadatnya di mana Mas? Saya dulu syahadat di ini teman-teman komunitas Go Hijrah. Go Hijrah. Jalan Diponegoro. Sama sama ada Mas Iqbal Kok Angga gitu. Nah, beliau itu yang mensyahadatkan saya. Ya alhamdulillah bisa bertemu dengan mereka, dari rekomendasi teman juga bisa bertemu dengan mereka dan bersyahadat di sana. Bisa diceritakan Mas, kehidupan keberagamaan Mas Arya sebelum bersyahadat itu kayak apa sih? Kalau kehidupan itu sebenarnya saya terlahir di keluarga Katolik yang taat. Oh, semuanya ya? Ya. Berapa saudara Mas? Saya 2 bersaudara. 2 bersaudara. Jadi orang tua saya itu semua aktivis gereja. Jadi kalau dulu gereja saya di Karangpilang. Itu orang tua saya aktif di sana, bahkan nggak cuma dari orang tua saya, tapi Pak D saya, Budi saya, satu keluarga itu semuanya pasti notabene kebanyakan mereka aktivis gereja. Entah cuma sekedar aktif di gereja atau punya kenalan-kenalan romo. Kalau di Katolik itu kan ada romo gitu. Jadi ya kental banget nuansa Katoliknya ya. Termasuk Mas Arya memang dibesarkan secara kolosal. Iya. Jadi mulai dari saya TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu pendidikan saya rata-rata Katolik. Jadi sekolah yang memang khususnya Katolik, meskipun di dalamnya ya campur sih, cuma memang dikhususkan di situ. Tua saya itu sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh lembaga-lembaga Katolik gitu ya? Ya, yayasan Katolik. Mulai dari TK sampai kuliah?
TK sampai kuliah. Jadi mau daftar di sekolah lain itu ya sudah diarahkan sama orang tua harus di sekolah Katolik. Dulu sempat ditawari kalau dulu kan ada, kalau Katolik itu kan ada sekolah teologi. Saya nggak mau. Gitu. Oh, pernah diarahkan ke sana ya? Ya dulu mungkin iseng-iseng sih ditawari mau sekolah teologi, guys, nggak usah, sekolah yang biasa aja di Surabaya gitu. Jadi memang keluarga saya itu taat banget Katolik. Memang ada keluarga, mungkin dari keluarga inti atau keluarga besar yang berpendidikan teologi? Ada. Jadi Pak D saya yang tertua itu kalau nggak salah memang sempat sekolah pendidikan. Gitu. Jadi pendeta dong? Tapi beliau memutuskan enggak. Dan memang rata-rata kebanyakan teman-teman atau kenalan-kenalan relasi-relasi dalam keluarga itu kebanyakan Katolik. Ya entah aktivis, entah perokok. Gitu. Jadi memang kental banget dari lahir. Dalam seminggu ke gereja berapa kali? Dulu itu saya ya mungkin masih aktif itu sebenarnya dari ya SD sampai SMP. SMP itu sudah jarang ke gereja. Jadi SMP, SMA, kuliah itu cuma saya ke gereja waktu ya Natal sama Paskah gitu, kebanyakan. Dan memang saya itu memang nggak banyak ikut aktivitas-aktivitas di gereja. Karena ya mulai dari SMP itu kan kayak ngapain sih gitu, ngapain sih ke gereja gitu kan. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan simpel-simpel kayak kenapa sih kok harus ke gereja gitu, kenapa kok kita harus ke gereja seminggu sekali, sementara teman-teman misal contoh yang teman-teman yang muslim tuh bahkan ibadahnya 5 kali sehari, kok kita cuma yang seminggu sekali. Itu yang memang saya tanyakan ke orang tua dan jawabannya ya sekedarnya gitu ya, pokoknya dari dulu gitu. Nggak ada penjelasan yang logis gitu. Jadi bahkan saya tuh sempat ya ditawari untuk aktif-aktif di gereja. Aktif di gereja itu saya merasa enggak deh kan. Lebih memilih untuk di rumah. Artinya saat itu sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya? Ya, jadi kan waktu SMP itu kan mulai banyak pertanyaan, Pak. SMP, SMA itu kan mulai timbul pertanyaan yang kritis-kritis. Kenapa kok harus kita ke gereja gitu? Kenapa kok nggak semua agama itu kok nggak merujuk ke yang satu gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab. Ya, Mas Arya kan sekolahnya di sekolah Katolik ya. Itu pertanyaan itu tidak terjawab. Memang apa ya? Jujur memang saya tidak menanyakan. Tidak menanyakan. Saya tidak menanyakan karena ya itu tadi saya itu dididik untuk mempercayai. Wis dah kamu pokoknya percaya aja. Percaya aja ya. Tuh, jadi ya istilahnya dalam tanda kutip untuk tidak banyak mempertanyakan. Dijalani saja. Ya, pokoknya kamu harus ke gereja hari Minggu gini udah ikutin aja. Mengalir aja gitu. Ya, mengalir aja. Terus ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih serius nggak, Mas? Kala itu. Saat itu memang saya sendiri itu tidak banyak mempertanyakan sebenarnya, Pak. Ya tadi ya. Saya itu lebih banyak berpikir sendiri. Dalam artian saya mengamati. Kenapa kok seperti itu tadi? Maksudnya tadi contohnya dalam proses ibadah kita itu harus ngikut ke aturan ke gereja. Kenapa kok nggak sudah dari yang dulu-dulu yang sudah dilakukan itu? Kenapa kok itu nggak dipertahankan? Kemudian dalam pertanyaan bahkan yang paling ekstrim, bahkan saya itu pernah seperti ini. Saya tuh pernah merasakan kekecewaan waktu SMA gitu. Saya merasa kecewa, saya merasa udahlah saya nggak usah beriman, nggak usah mengimani apapun sama sekali itu. Jadi sampai mengarah ke situ ya. Percaya Tuhan tapi nggak mau agama. Bahkan saya nggak percaya Tuhan, Pak. Oh, waktu itu sempat gitu ya? Ya, sempat berpikir seperti ateis itu. ya?
Ya lebih ke ateis itu. Jadi saya merasa udahlah pokoknya hidup ya hidup gitu. Kalau ditanya nanti mati ya udah bayangan hitam gitu. Itu sampai berujung ke sampai kuliah. Lama berarti? Iya, saya sempat itu pokoknya selama SMA itu saya sama sekali tidak pernah ke gereja. Bekerja juga, enggak agama juga enggak ya? Ya ke gereja cuma ngikuti orang aja. tua gitu. Udah maksudnya. Tapi keyakinannya sudah enggak ada? Iya, saya sudah nggak meyakini apa-apa waktu itu. Berarti enggak ada yang apa ya? Di hati enggak ada kosong berarti? Iya, saya sudah pokoknya nggak ngimani apa-apa, ya hidup ya itu gitu. Tapi masih beragama KTP-nya? Ya masih. Tapi sampai ke kuliah. Di kuliah baru. Ya sering kan kayak diskusi-diskusi sama teman. Baru di situ saya ya mungkin Allah kasih hidayah di itu di hati saya gitu. Karena ya memang saya orangnya lebih banyak mengamati. Mungkin Allah kasih hidayah ke saya melalui pengamatan, Pak. Jadi beberapa hal-hal sosial yang terjadi di masyarakat itu saya ngamati, maksudnya kenapa kok pertanyaannya kan semua agama ini apa ya, kita yakin waktu itu pemikiran saya gini, semua agama ini kan meyakini kan semua akan menuju ke hal yang kebaikan, mengajarkan kebaikan, tapi kenapa kok hanya Islam yang dengan lantang menyatakan diri bahwa Islam itu yang paling benar? Itu yang kemudian menjadikan saya pertanyaan, gitu. Kok Islam itu sampai bahkan lantang menyuarakan sendiri, menyatakan diri agama yang paling benar, agama yang paling benar, dan itu yang hanya diterima sama Allah. Itu yang jadi salah satu pertanyaan yang timbul dari diri saya. Gitu. Ya, mungkin koreksinya mungkin begini. Islam bukan agama yang paling benar, tapi satu-satunya agama yang benar. Ya. Kalau paling berarti yang lain juga ada benarnya. Ya. Nah, mungkin lebih tepat bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Gitu. Itu yang membuat saya lanjut penasaran. Lanjut proses tadi. Pertanyaan itu kemudian? Nah, pertanyaan itu kemudian ini saya bawa ke skripsi, Pak. Saya bawa karena saya kan kuliahnya komunikasi. Saya itu paling penasaran sekali kenapa kok media Barat itu menggambarkan orang-orang Islam itu dengan apa ya, hal yang buruk lah, Pak. Yes. Kekerasan. Kita tahu ya, kekerasan, terorisme, segala macam lah itu. Bahkan pun nggak perlu kita ngomong media Barat, bahkan media-media yang ada di Indonesia sendiri itu kenapa kok lucunya kan gini, di Indonesia itu banyak kan itu populasi masyarakatnya Muslim paling banyak. Nah, kenapa kok di Indonesia sendiri tidak pernah ada media yang lantang menyuarakan bahwa Islam itu nggak kayak gini gitu. Itu yang saya jadikan bahan penelitian. Kenapa kok apa ya, di media Barat itu lantang seperti ini, sementara kita di Indonesia lah gitu, kok nggak ada media yang bisa mengcounter itu tadi. Iya. Itu yang bikin saya penasaran, maksudnya benar. Supaya mendapat gambaran, Mas Arya waktu itu kuliah di mana, jurusan apa, lalu skripsinya soal judul apa? Ya, saya dulu kuliahnya di Widya Mandala, Fakultas Surabaya, Ilmu Komunikasi, di Dinoyo. Judul skripsi saya itu kalau nggak salah representasi dalam representasi video musik iklan di negara Kuwait sana. Mengenai tentang counter terorisme. Jadi ya itu seperti saya yang tadi katakan, di media-media Barat itu kan selalu menggambarkan Islam dengan hal-hal yang buruk, kekerasan apa segala macam. Nah, saya menemukan video ini, dia mengatakan bahwa Islam itu tidak seperti yang di media Barat nyatakan, bahkan Islam itu mengajarkan kebaikan. Islam mengajarkan kebaikan, dan saya tuh jadi penasaran, maksudnya kebaikan dalam hal apa gitu. Dan ternyata lebih ke mengarah ke segala hal lah intinya yang saya temukan. Jadi waktu skripsi itu bahkan sampai saya itu menemukan tentang konsep tauhid. Ya, mungkin memang apa ya, saya nggak pernah tanya sama ustadz atau teman-teman yang sudah paham agama yang lain. Itu saya cuma baca-baca dari jurnal-jurnal penelitian yang
saya rasa ketika saya membaca tentang konsep tauhid, konsep ketuhanan, bahwa menyatakan tidak ada sesembahan selain Allah yang berhak disembah, itu yang saya merasa, oh kayaknya ini masuk akal deh ini. Karena memang dikembalikan lagi ke saya yang waktu itu saya Katolik masih menganut Trinitas, itu kan ada Allah, ada Yesus, sama ada Roh Kudus. Nah, tiga ini kan ya yang konsepnya itu kan nyambung muter-muter itu kan. Nah, sementara semuanya kan berujuk pada Allah gitu kan. Nah, ketika saya membaca itu saya langsung connect gitu loh. Oh, ternyata intinya itu kita ini mau menuju sama Allah gitu. Dan ya itu terjawab lah di dalam Islam. Islam itu menawarkan konsep tauhid itu tadi, menawarkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah gitu. Kemudian baru kan kalau di syahadat kan saya mengakui bahwa Nabi Muhammad ada urusan Allah gitu. Nah, dalam hal itu juga saya itu dalam konsep dalam hal akhir zaman memang di Nasrani itu kan sama sebenarnya. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang membunuh Dajjal dan sekutu-sekutunya. Kemudian sampai ya akhirnya sampai ke hari penghisapan dan lain-lain lah. Nah, yang saya nemu kliknya lagi itu di situ, di Nasrani kebanyakan, atau yang saya pelajari dulu Katolik itu ada akhir zaman yang menyatakan bahwa Yesus itu akan turun, akan memerangi kejahatan-kejahatan. Nah, saya itu langsung klik ketika baca konsep akhir zaman di Islam itu. Loh, ini kok ceritanya sama gitu. Di Nasrani Yesus, di Islam ini Nabi Isa alaihissalam. Saya merasa, loh ini sama sebenarnya ceritanya. Cuma kok ada yang aneh di cerita yang Nasrani ini. Dan ketika yang bikin saya semakin yakin bahwa Nabi Isa itu yang benar, Islam yang menyatakan benar itu adalah ketika nanti sebelum memerangi Dajjal, Nabi Isa itu akan bersama Imam Mahdi itu melakukan sholat. Nah, itu saya langsung, wah ini kayaknya loh ini kok jadinya kok malah sholat gitu. Nah, itu kan akhirnya merujuk ke Islam. Itu yang bikin saya akhirnya, oh kayaknya yang ceritanya paling baru ini yang di Islam deh gitu. Nah, satu sisi lagi saya itu juga sering lihat ya di YouTube itu, ya pasti kan kayak videonya Dr. Zakir Naik. Kalau di Indonesia itu saya sempat lihat videonya Ustadz Kainama. Itu yang beliau juga mu'alaf gitu. Saya yang paling penasaran itu yaitu tadi tentang ceritanya Nabi Isa itu tadi. Karena saya merasa ada kesamaan. Bahkan di nabi-nabi yang lain juga kan ada kesamaan. Hanya saja memang mungkin nggak semuanya terangkum lah di cerita-cerita. Cuma yang saya paling penasaran itu di Nabi Isa ini ya. Karena memang setelah saya mendengarkan beberapa videonya Dr. Zakir Naik, Ustadz Kainama, itu saya meyakini bahwa ternyata Yesus itu ya Nabi, bukan Tuhan gitu. Dan memang benar bahwa di Alkitab sendiri pun Yesus tidak pernah menyatakan aku ini Tuhan. Yesus cuma menyatakan ikutilah caraku jika ingin saya lupa selamat. Jika ingin selamat maka ikutilah caraku, bukan sembahlah aku. Iya, bukan sembahlah aku, tapi lewat cara-caranya yang dilakukan oleh Yesus itu tadi. Bahkan ada yang ceritanya beliau mengusir setan di dalam tubuhnya manusia, kerasukan itu kan, dengan izin Allah keluarlah gitu kan. Dia juga menyatakan dengan izinku gitu. Itu yang saya merasa, oh ternyata memang Yesus ini ya Nabi, ya Nabi Isa alaihissalam itu tadi. Berbeda dengan konsepnya di Kristen ya? Ya, kalau di Nasrani itu kan nanti kan, itu kan yang sering jadi perdebatan adalah proses penyaliban.
Itu yang saya merasa memang kalau di Islam kan yang ketika proses penangkapan itu kan yang saya tahu Allah menyerupakan seseorang yang serupa dengan Nabi Isa. Nabi Isa akhirnya diangkat ke surga. Nah, sementara konsepnya Nasrani yang ditangkap itu adalah si Yesus itu tadi, bahkan sampai ya proses penyaliban dan segala macam. Itu yang sering jadi perdebatan. Sementara yang saya yakini waktu itu setelah saya mendengarkan ceritanya Nabi Isa, saya merasa bahwa ceritanya Nabi Isa ini yang paling valid. Karena paling masuk akal. Paling masuk akal dan paling baru versinya. Karena kan Islam yang paling agama terakhir yang muncul gitu kan. Selang 1400-an tahun yang lalu. Agama yang paling terbaru yang muncul dan Nabi Muhammad sudah melengkapinya. Saya menjadi nabi penutup. Maka waktu itu saya berkesimpulan bahwa ternyata di Islam ini sudah menjadi penutup yang paling terbaru dan nggak ada lagi yang agama lain yang bisa menyaingi lah istilahnya. Itu yang saya yakini akhirnya. Jadi ya akhirnya itu yang saya yakini ya akhirnya syahadat. Dari situ kemudian menyimpulkan bahwa Islam agama yang satu-satunya agama yang benar gitu ya. Ya. Baik. Terus menyatakan syahadatnya di mana, Mas? Saya waktu itu sama teman-teman dari Go Hijrah. Oh, di Go Hijrah tadi. Ya. Baik. Ketika bersyahadat orang tua atau saudara tahu? Itu gimana prosesnya kemudian ini yang memberitahu keluarga ini? Prosesnya ini sebenarnya sembunyi-sembunyi karena ya itu tadi kembali lagi ke latar belakang keluarga saya itu yang Katolik taat. Gitu. Jadi memang waktu itu gini ceritanya ada teman merekomendasikan kalau mau syahadat di Go Hijrah. Karena waktu itu juga memang COVID kan, beberapa yang paling mudah aksesnya akhirnya di Go Hijrah. Dan akhirnya di situ kami juga saya bertemu dengan beberapa teman-teman mu'alaf yang ada di sana. Dan mereka waktu itu saya masih bimbang gitu, apakah memang ini yang aku harus ngelakuin itu. Cuma salah satu teman di situ, saya lupa siapa, beliau itu bilang gini, Mas, ini kan sampean sudah tahu bahwa Islam ini agama yang paling benar, bahwa nanti ada surga neraka. Sampean kan sudah tahu tentang bahwa kalau yang akan masuk surga itu hanya orang-orang yang berimannya pada Allah gitu, dan juga mengimani Nabi Muhammad. Sampai ini kita nggak mendoakan, Mas. Sampean keluar dari sini belum beriman Islam, sampean kecelakaan di jalan meninggal, itu gimana? Itu saya sempat mikir itu, sempat mikir berapa menit, 1 atau 2 menit, saya ngeblank waktu itu. Udah Mas, aku pengen syahadat sekarang aja gitu. Ya alhamdulillah waktu itu langsung disaksikan beberapa teman-teman dari Go Hijrah, saya syahadat. Ya rasanya memang kayak menemukan jati diri gitu. Bahwa menemukan saya jawaban, menemukan ya ini aku wis benar-benar apa yang tak pilih, apa yang tak yakini. Plong sempat ya campur aduk, saya cuma mikir aduh ini nanti aku ngomong sama orang tua gimana gitu. Ya memang saya tuh waktu itu cuma mikirnya jangan sampai orang tua aku tahu gitu dulu. Jadi saya sembunyi-sembunyi Pak. Sembunyi-sembunyi, saya sampai rumah nggak ngobrol, langsung masuk kamar gitu. Cuma yang saya ingat dari pesannya teman-teman Go Hijrah bahwa ini Mas, sampean sudah syahadat, sampean sudah masuk Islam, artinya hukum-hukum syariat sudah bisa berlaku di sampean. Ya sampean harus bisa sholat apa segala macam. Ya karena saya sembunyi-sembunyi itu tadi, saya ya banyak sholat di rumah. Dan juga memang saya ya bingung waktu itu, seminggu 2 minggu awal itu saya bingung di rumah. Baru ya akhirnya ketahuan banyak drama. Ketahuan atau memberitahu? Ketahuan. Ya, nah, jadi gimana ketahuan atau memberitahu? Ketahuan. Ya, Nah, gimana ketahuannya? Ketahuannya itu
saya tuh pengen belajar ngaji. Belajar ngaji. Ketemulah dengan salah satu yayasan saya yang belajar ngaji. Cuma kebetulan waktu itu kan memang COVID, jadi kami belajarnya online. Jadi di kamar kan kedengaran ngaji apa segala macam. Ketika saya keluar kamar, satu ketika ibu saya langsung, waktu itu memang saya masih belum bekerja, saya di rumah. Ibu saya langsung ini, kamu ngapain gini. Dan pecahlah. Nah, kayak di sinetron gitu. Saya ya apa ya, pecah semua lah, maksudnya saya, ibu saya, adik saya, bahkan malam harinya dengan ayah saya gitu. Jadi malamnya itu langsung ini kami sekeluarga duduk Di sidang. ya, di sidang gitulah. Saya mengutarakan apa yang saya ini kan, saya sudah masuk Islam gini. Ya alhamdulillahnya waktu itu orang tua saya, mungkin bapak saya itu yang lebih legowo. Jadi beliau itu cuma pesan sama saya, yaudah Le, nek itu pilihanmu, kamu harus fokus penuh untuk menjalankan ibadahmu itu, kalau yang kamu yakini. Sementara dengan ibu saya yang saya sempat didiamkan Pak, jadi ya mungkin hampir 3 atau 4 bulanan lah, saya lupa. Jadi ya didiamkan. Jadi biasanya kalau masakan udah jadi, ibu saya manggil, ayo makan itu. Ini enggak pernah, yang dipanggil itu adik saya, dan itu secara terang-terangan. Biasanya kan gini, ayo Le makan. Le kan, karena saya kan ada berdua, adik sama saya. Sudah pasti selesai 2 orang yang dipanggil. Tapi saat itu manggilnya gini, Dek ayo makan. Jadi saya nggak dipanggil. Di tempat adik ya, men ya? Iya, sama adik saya. Adik saya yang dipanggil, saya nggak dipanggil. Jadi ya udah, pokoknya saya tahu sudah ibu saya sudah selesai masak. Sudah selesai masak, saya tunggu mereka selesai makan, baru saya makan. Jadi alat masak saya cuci sendiri sudah. Ya mulai waktu itu juga memang saya sudah mulai ada kelas pembinaan. Pembinaan mu'alaf di sini. Pembinaannya di mana, Mas? Saya pembinaan di Patriot. Di Patriot. Ikutnya pembinaan di Patriot dengan Ustadz saya, Ustadz Habibi. Ya saya sering konsultasi dengan beliau. Ustadz saya seperti ini di rumah gini. Dawuhnya Ustadz Habibi waktu saya bilang ke saya itu gini, Mas, sampean ini kalau mau mendakwahkan Islam di keluarga sampean itu sudah, sampean tidak perlu dalil, tidak perlu ayat, tidak perlu apa-apa. Tunjukkan bahwa setelah sampean bersyahadat, sampean berislam itu sampean berakhlak baik. Lakukan apa yang belum pernah sampean lakukan. Dulu misal sampean tidak pernah cuci piring, tidak pernah cuci baju, karena kan saya laki itu kan jarang kan Pak. Terus itu sampean lakuin, orang tua sampean kasih hadiah, wis pokoknya ngajak ngobrol orang tua itu sampean lakukan. Ya alhamdulillah saya dengerin pesannya beliau, saya coba praktekkan di rumah pelan-pelan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang bahkan saya itu merasa lebih dekat dengan orang tua saya jauh lebih dari sebelum-sebelumnya. Karena memang beliau Ustadz Habib itu mendakwahkan begini juga. Saya, Mas, sampean itu memang contohnya kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu awal-awal Islam itu kan banyak perlakuan buruknya kepada beliau. Banyak ditentang masyarakatnya, bahkan sampai beliau diusir dari kampungnya. Bahkan ketika beliau lewat itu bahkan ada yang cerita beliau dilempari kotoran. Itu sampean masih mending, Mas, sampean cuma didiemin orang tua. Itu makanya sampean harus bisa lebih mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya beliau yang luar biasa dengan orang tuanya, dengan sesamanya. Itu sampean contohkan dah, Mas. Sampean nggak perlu dalil, pokoknya sampean tunjukkan bahwa Islam itu berbeda dengan persepsi-persepsinya mereka gitu. Dan nanti masalah hidayah itu haknya Allah. Allah yang akan menggerakkan hati orang tuanya sampai. Ya tinggal bersabar.
Apa yang dikatakan oleh, ini yang paling keras katakanlah yang menentang itu kan ibu ya. Apa yang dikatakan oleh ibunda begitu tahu Mas Arya itu masuk Islam? Apa ya dulu itu? Yang membuat beliau kemudian kecewa berat. Kalau kecewa pastilah, tapi apa yang kemudian terungkap Apa ya? oleh beliau? Beliau itu gini, nggak secara langsung sih, Pak. Cuma beliau itu bilang gini, sempat ketika malamnya itu, ya malamnya atau apa gitu lupa. Sempat beliau itu bilang gini, mama ini nyekolahkan kamu di sekolah Katolik, itu ya biar kamu nggak apa ya istilahnya, biar nggak melenceng lah dari Katolik. Tapi kok malah sekarang kayak gini, ya saya waktu itu cuma diem, saya nggak jawab. Beliau bilang seperti itu, ya saya cuma diem gitu, udah saya nggak berani ngomong karena setelah kejadian yang waktu itu yang benar-benar memutar balik semua itu, bahwa ya pastilah ada kekecewaan sangat besar di hati orang tua. Cuma ya gimana ya, memang kadang kebenaran menyakitkan. Ujian tadi. Setelah Mas Arya menunjukkan adab-adab yang baik tadi itu, perubahan pada Bunda seperti apa, Mas? Sehingga kemudian beliau hatinya luluh itu seperti apa? Ya itu tadi, karena saya kan sempat didiamkan, Pak. Ya, Hampir tadi 3 atau 4 bulan itu. Nah, mulai luluhnya itu kapan itu? Caranya saya meluluhkan itu, saya tak kasih hadiah gitu. Bukan hadiah, ding. Ya sempat saya kasih hadiah gitu. Tapi ketika saya mau sholat, biasanya ketika ini yang saya lakuin, biasanya kalau waktu malam kita kan ya sudah mau persiapan makanan malam. Maghrib itu selalu tak tanyai ke ibu saya, Bu, hari ini mau masak atau mau beli makan itu. Kalau beliau bilang masak, ya udah saya ini nggak nawari. Tapi kalau biasanya beliau bilang, Bu sih, mama masih ini capek, ya udah beli ya, mau beli apa. Ya itu sih yang tak lakuin saya tiap hari. Maghrib isya itu saya tanyain, hari ini mama masak apa enggak gitu. Ketika beliau masak, ya udah saya makan di rumah gitu. Ya makan cuci piring selesai, cuci piring selesai. Terus sempat ya aktivitas yang nggak pernah saya lakukan nih, cuci piring, cuci baju itu ya, namanya laki, ya itu akhirnya saya lakuin lah. Sampai akhirnya ini saya cuma pengen, ya Allah, ini ikhtiar saya supaya mengembalikan hatinya orang tua saya, bisa menerima saya. Ya alhamdulillah berhasil, ya saya katakan berhasil lah. Jadi lebih ya itu perubahannya mama itu seperti apa waktu itu, dan seperti apa, saya ingin mendapatkan gambaran. Apa ya, itu mulai ini lagi Pak, kami mulai dekat lagi. Jadi apa-apa sekarang orang tua saya itu yang tanya ke saya, misal nggak dulunya, awal-awalnya mama kemudian bisa menerima Mas Arya itu kayak apa? Saya sempat tanya gini, saya sempat ngobrol berdua. Saya waktu tanya apa ya, lupa. Ini waktu itu saya tanya gini, kalau nggak salah, Ma, ini kan apa ya? Ya aku, kalau nggak salah saya minta maaf waktu itu. Saya minta maaf, gini. Terus ya mungkin orang tua saya sudah beberapa bulan itu kan, orang tua saya bilang, ya wes, ya sudah kejadian, mau gimana lagi. Jadi memang orang tua saya ya mempasrahkan lah. Mungkin Allah kasih lembut hatinya di situ, Pak. Jadi ibu saya sudah menerima keadaan saya yang seperti ini, sudah jalan beberapa bulan. Dan ya salah satunya ikhtiarnya itu tadi, saya kan berusaha memberikan hadiah kepada orang tua saya, menunjukkan bahwa Islam ini saya jadi lebih baik. Bahkan ini ada satu pengalaman yang saya berubah banget, Pak. Dulu orang tua saya ini dulu perokok banget, Pak. Perokok berat, sehari bisa 1-2 pak. Orang tua saya itu, bahkan ibu saya itu gini, saya kan ya rokokan di rumah itu.
mbok jangan rokokan di rumah gitu. Hmm. Setelah saya masuk Islam, saya tiba-tiba dapat apa ya, kayak merasa aduh saya pengen berhenti rokok lah. Saya juga langsung apa ya, waktu itu saya sempat mikirnya gini, aku berhenti rokok biar mungkin orang tua saya lebih bisa menerima ya. Ya alhamdulillah akhirnya Allah ijabah doa saya. Masya Allah. Saya berhenti Dikuatkan. rokok. Jadi apa? Sekarang tuh saya bisa lebih deket loh Pak sama ibu saya. Karena dulu kan saya sampai rumah ya udah kalau nggak nongkrong sama teman ke warung, kalau nggak saya sibuk sendiri, aktivitas sendiri. Ya. Ya sekarang saya bisa lebih banyak di rumah, bisa ini sama orang tua, lebih dekat. Alhamdulillah. Ya. Ketika Mas Arya melakukan hal-hal yang baik tadi itu ya, apa reaksinya Bunda? Diem aja sih Pak. Diam ya. Iya karena Tidak ada komentar sama sekali. nggak ada, saya cuma Mungkin cerita ke adik atau yang lain gitu juga enggak. ya pokoknya saya waktu itu udah saya mau ya saya cuma mau cuci, saya cuma mau ini cuma apa Enggak ada komentar sama dari Bunda. nggak ada ya pokoknya ya saya nggak tahu sih, mungkin orang tua saya mikir apa, saya cuma pengen Enggak dengar ya perkara. enggak. Kalau adik ada komentar? Adik sih saya enggak ada, karena waktu itu saya ya itu tadi, karena Ustadz saya waktu itu bilang udah kamu berikan contoh yang terbaik. Akhirnya saya punya prinsip bahwa ya itu harus pokoknya tak lakuin lah. Saya nggak nunggu komentarnya mereka gitu. Ya kalau bisa dilakukan saya lakukan, kalau belum bisa ya di keesokan harinya. Ya. Dari ini masih tahap awal Mas. Dari ajaran atau syariat Islam yang paling berat dilakukan Mas Arya waktu itu apa? Yang paling berat itu sebenarnya mungkin ini sih Pak, apa, kayak ya sholat sih. Sholat. Saya lebih ke sholatnya karena kan apa ya, kan 5 waktu dan juga ada beberapa waktu tertentu yang memang itu pasti sebagian besar mayoritas teman-teman juga merasa susah, terutama ya subuh lah. Apa ya, saya tuh Bangun pagi ya? ya kayak bangun pagi itu ya tantangan terberat. Iya. Saya merasa kadang itu iri, bahkan saya pernah merasa iri itu seperti ini. Ketika sholat subuh itu saya ngelihat ada ya keluarga gitu Pak, utuh ada yang saya tahu itu ada ayahnya, ada anaknya. Saya itu merasa iri, ya Allah tuh kapan momen ini bisa terjadi di saya gitu. Bahkan katakanlah sebenarnya kalau saya lebih ke terberat itu ke kebersamaan ya Pak. Ketika Ramadan, Idul Fitri, sholat Id, itu yang saya melihat itu yang nggak bisa saya rasakan gitu. Banyak ya keluarga sholat bareng, setelah itu apa namanya kalau habis sholat ini kan ngumpul-ngumpul makan-makan gitu. Saya tuh belum, ya 3 tahun ini belum pernah merasakan gitu. Bagaimana rasanya kebersamaan itu semua. Iya. Itu yang Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan Mas Arya untuk bersama-sama dalam beribadah ya. Momen itu ya. Saya tuh bahkan itu saya ya mungkin pesan juga saya sama teman-teman yang lain, terutama teman-teman sudah berislam dari keluarga dari awal, dari lahir bahkan. Allah beri kesempatan itu ya jangan dilewatkan, karena banyak teman-teman mu'alaf, bahkan teman saya sendiri itu mungkin sekarang sudah ini ya keluarganya sudah berislam, cuma ada salah satu orang tuanya yang belum berislam dan itu belum dirasakan. Itu yang kenapa saya itu merasa iri setiap kali ada momen-momen keluarga yang ya bisa berkumpul gitu. Jangan terlewat lah. Ya katakanlah ajak sholat bareng gitulah. Ajak sholat bareng gitu, itu sebuah keindahan yang saya merasa yang Allah berikan. Bisa hidup di dunia bareng, bisa hidup di jannah bareng. Amin. Ada beberapa teman memang tidak
bisa merasakan, mungkin entah orang tuanya duluan yang belum berislam, atau mungkin keluarganya salah satu yang belum berislam, Iya. itu yang jangan sampai terlewat lah sama teman-teman yang lain. Iya, Masya Allah. Teman-teman sekalian bisa beribadah bersama, bisa sholat bersama di masjid sama keluarga, bisa berhari raya bersama. Itu ternyata sebuah kenikmatan yang luar biasa, dan itulah yang diimpikan oleh Mas Arya. Kita doakan pemirsa sekalian, Allah mengabulkan keinginan terdalam dari Mas Arya ini. Semoga orang tua, keluarga yang lain mendapat hidayah dari Allah. Ya, terima kasih Mas Arya telah berkenan berbagi. Ya, sama-sama Pak. Ya, mudah-mudahan Allah terus menguatkan keimanan dan keislamannya Mas Arya dan juga kita semua.